Siapakah sosok di balik mazhab fikih terbesar di dunia? Inilah kisah Imam Abu Hanifah, sang imam agung yang kecerdasannya melampaui zaman. Lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah, Irak, Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah tumbuh di pusat peradaban ilmu. Ayahnya adalah seorang pedagang kain sutra yang jujur, dan awalnya Abu Hanifah mengikuti jejaknya. Ia dikenal cerdas dan logis, namun hidupnya lebih banyak dihabiskan di pasar daripada di majelis ilmu. Semuanya berubah saat ia bertemu seorang ulama besar bernama As-Syabi. Sang ulama melihat potensi luar biasa pada diri Abu Hanifah muda dan berkata, "Aku melihat pada dirimu kecerdasan yang kuat. Datanglah ke majelis para ulama. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk berdagang." Kata-kata itu menusuk kalbunya dan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu, Abu Hanifah mulai mendalami ilmu agama. Ia menemukan guru utamanya pada sosok Hamad bin Abi Sulaiman, ahli fikih terkemuka di Kufah. Selama 10 tahun, ia belajar dengan tekun luar biasa. Bahkan ia pernah berkata, "Aku tidak pernah tidur nyenyak selama 40 tahun, karena sibuk memikirkan jawaban hukum bagi masalah umat." Setelah gurunya wafat, Abu Hanifah, yang saat itu berusia 40 tahun, diangkat menjadi penerus. Di bawah kepemimpinannya, majelis itu menjadi pusat kajian fikih paling disegani. Metode ilmunya sangat sistematis. Ia dikenal sebagai ahli qiyas atau analogi hukum, dan istihsan, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ia menyusun ribuan masalah fikih, bahkan sebelum konsep kitab hukum dikenal luas. Namun, ia tetap rendah hati dan berkata, "Ini pendapat kami. Siapa yang datang membawa pendapat yang lebih baik, maka kami menerimanya." Di balik kecerdasannya, Abu Hanifah adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Dikisahkan ia rutin salat malam selama 40 tahun. Selama 30 tahun, ia salat subuh dengan wudhu dari salat Isya. Bahkan, ia sering menghatamkan Al-Quran setiap malam. Air matanya seringkali membasahi jenggotnya saat merenungkan ayat-ayat Allah. Keteguhannya yang paling menginspirasi adalah saat ia menolak jabatan kadi atau hakim agung yang ditawarkan oleh penguasa. Ia tahu jabatan itu rentan disalahgunakan, sehingga ia menolaknya meski diancam. Akibatnya, Khalifah Al-Mansur memenjarakannya dan menyiksanya. Namun, sang imam tetap teguh pada prinsipnya. Pada tahun 150 Hijriah, Abu Hanifah wafat di dalam penjara pada usia 70 tahun. Ironisnya, di tahun yang sama, lahir seorang imam besar lainnya, Imam